banyak sekali teman-teman yang kirim WA ke saya terkait laporan majalah Tempo yang membahas, menceritakan ambisi dan peran penting seorang Ibu Iriana dalam karir politik Gibran Rakabuming Raka. Dan banyak teman-teman yang agak kaget gitu ya, gak percaya gitu kenapa sosok seorang Ibu Iriana yang selama ini mereka yakini sebagai sosok yang gak cawe-cawe, gak ikut-ikutan politik, gak punya ambisi politik, yang sederhana, polos, lugu dan sebagainya, tapi ternyata begitu berambisi, begitu bisa mampu mengkondisikan atau ikut cawe-cawe dalam putusan MK. Bahkan Ibu Iriana dikabarkan sudah yakin pasangannya Prabowo Gibran bahkan sebelum MK memutuskan. Banyak yang agak kaget gitu ya, shock gitu ya, kok bisa ya Bu Iriana kayak gitu ya. Tapi beberapa orang teman yang intens komunikasi dengan saya, ya mereka akhirnya membenarkan gitu ya, oh ternyata yang diceritain Mas Alif kemarin tuh sekarang udah muncul loh beritanya di Tempo. Ya bagi saya pribadi ini juga terus terang agak mengagetkan gitu, karena begini, informasi yang saya dapatkan itu kan dari pihak keluarga Pak Jokowi, dari teman-teman yang ada di Solo gitu ya. Dan cerita-cerita itu sebenarnya adalah sebuah cerita yang tidak bisa kita sampaikan secara terbuka, tidak bisa sebut nama Iriana misalkan, itu nggak bisa. Tapi kemudian Tempo berani atau bisa menyebutkannya, itu artinya apa? Artinya orang informan Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi itu sudah berani secara terbuka menyampaikan ketidaksukaannya ke media. Artinya apa? Artinya kalau situasinya kayak gini, kalau keluarganya sendiri sudah muak dan nggak mau atau nggak mendukung Gibran gitu ya, bagaimana mungkin relawan atau orang-orang lain mau mendukung gitu? Pasti yang lain juga jadi lebih muak. Lawang keluarganya sendiri aja sampai berani bicara, sampai berani terbuka menyampaikan bahwa peran Ibu Iriana itu sangat-sangat luar biasa gitu, sangat berambisi dan sebagainya. Apalagi yang relawan-relawan di bawah gitu, apalagi yang bukan keluarga, ya pasti lebih muak, lebih jengah kepada keluarga Pak Jokowi ketika Gibran maju sebagai cawapres. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagi saya ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban informan kepada pihak media. Artinya apa? Artinya saking muaknya mereka, saking jengahnya mereka dengan langkah-langkah politik Ibu Iriana dan Gibran dan Pak Jokowi gitu ya, mereka sampai berani untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan atau cerita-ceritanya. Kalau yang saya dapatkan sebelumnya dari keluarga Pak Jokowi, dari teman-teman di Solo gitu ya, itu saya nggak disebutin Ibu Iriana karena nanti kalau ditanyakan informannya siapa dan informan saya ditanyakan, tanya balik gitu, ya, informan saya bisa bilang bahwa itu enggak, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Dia nggak mau bertanggung jawab dengan cerita yang dia sampaikan meskipun dia tahu kejadiannya seperti apa gitu. Tapi kalau Tempo sudah berani menyampaikan nama, itu artinya informannya entah itu sama dengan saya atau enggak, itu ya sudah berani bertanggung jawab dan menyampaikan ketidaksukaannya secara terbuka di media. Jadi kalau dari keluarganya aja sudah kayak gini, apalagi yang lain-lain, rakyat biasa gitu ya, yang selama ini cuma dukung Pak Jokowi, cuma memilih Pak Jokowi, pasti lebih berani, pasti lebih muak, sehingga menjadi menarik dan tidak masuk akal sama sekali kalau dari beberapa lembaga survei kemudian menyebutkan bahwa ini suara pemilih Pak Jokowi pindah ke Prabowo Gibran. Kan jadinya nggak masuk akal. Lawang keluarganya sendiri aja nggak ngedukung kok gitu ya, apalagi yang rakyat biasa mau dukung apa? Ya tapi saya terus terang sampai sekarang masih belum tega untuk berbicara banyak terkait Ibu Iriana, karena yang tahu cerita ini itu ada banyak sekali, ada banyak orang lah ya. Dan ya kelompok relawan pendukung Pak Jokowi itu yang dekat-dekat dengan Pak Jokowi atau pernah terlibat langsung dalam acara-acara pernikahan dan sebagainya, itu ya mereka rata-rata sudah tahu. Tapi kenapa kemudian kami tidak bicara selama ini gitu ya? Ya karena kami menganggap bahwa ini nggak ada hubungannya antara negara dan pemerintah, antara pemerintah dengan keluarga. Ini nggak ada hubungannya. Jadi masalah keluarga biar diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Kita anggap bahwa ini aib keluarga yang tidak boleh diceritakan, biarlah Pak Jokowi menyelesaikannya. Ya setiap keluarga punya masalah, kita nggak ada urusan gitu ya. Kita menganggap bahwa Pak Jokowi bagaimanapun adalah seorang presiden yang sudah berhasil membangun Indonesia gitu ya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi atau statement Ali Kuraman mengenai keluarga Pak Jokowi atau peran Ibu Iriana dalam pencalonan Gibran
sebagai wakil Prabowo Subianto. Nah, menurut saya penyampaian Ali Prahman ini sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui situasi politik saat ini, apalagi situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Ibu Iriana pencalonan Gibran dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, ada salah satu berita yang sangat menarik tentunya mengenai pencalonan Gibran. Tentunya di balik Gibran itu ada Ibu Iriana dan Pak Jokowi. Tentunya pernah Pak Jokowi meminta 3 periode. Itu disampaikan oleh Rudi dalam media mengenai pencalonan Gibran. Tentunya Pak Jokowi meminta 3 periode, tapi Megawati menolak. Nah, karena Megawati tidak lurus kepada konstitusi, sehingga Gibran bisa diutuskan oleh Pak Jokowi untuk pengganti. Mungkin saya tidak tahu, tetapi inilah peran Ibu Iriana pencalonan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Peran Ibu Iriana di balik keputusan Gibran maju Cawapres. Isu soal Ibu Negara Iriana Jokowi jadi sosok pendorong Gibran Raka Bumi maju jadi Cawapres di pemilu umum di tahun 2024 mencuat. Gibran pun merespon hal tersebut. Memang hal-hal yang terjadi saat ini adalah yang kita lihat, ketidaknetralan Pak Jokowi juga semakin terlihat, politik Gibran juga semakin terlihat, dan berbagai macam untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, mungkin saya sudah yakin bahwasannya Anda sudah memiliki pilihan yang tepat dalam menggantikan sosok Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029 yang akan melanjutkan program-program estafet Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kita sebelum memilih pemimpin tentunya kita harus melihat sosok tersebut. Apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya? Teman-teman harus pandai menilai dan lihat dulu latar belakangnya, apakah mereka taat hukum atau melanggar konstitusi. Jadi teman-teman harus melihat dengan sesat mata. Sesat mata harus gali terus, apakah ini sosok pemimpin atau orang yang hanya kepentingan pribadinya sendiri. Menurut saya, seorang pemimpin bukan hanya mementingkan kepribadiannya, tetapi bagaimana mendekati orang-orang masyarakat. Karena ini adalah pemimpin negara yang akan memimpin jutaan masyarakat Indonesia ini. Tentunya kita harus lebih memahami dunia politik, apalagi situasi Pak Jokowi yang saat ini yang ketidaknetralan. Bahkan di media sosial juga banyak dikritik soal Pak Jokowi. Tentunya kita tidak lupa bahwasannya Pak Jokowi memang sudah berhasil membangun negara ini semakin dikenal negara-negara lain. Negara Indonesia sudah negara maju dan teknologi juga sudah terbukti. Bahkan rakyat miskin pun sudah makin berkurang. Nah, teman-teman, apakah ini keputusan Ibu Iriana dalam pencalonan Gibran sehingga Gibran bisa ikut kontestasi dalam Pilpres di tahun 2024? Yang kita tahu awalnya Gibran tidak mencukupi usia, tetapi di MK bisa memutuskan sehingga Gibran diberikan karpet merah dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Apakah mereka bermain di MK sehingga Gibran lolos? Tentunya iya. Coba bayangkan, mereka bisa mengacak konstitusi yang sudah ditetapkan dengan undang-undang, dan mereka sekejap mata mengatur dan mengubah aturan konstitusi. Saya salut dengan Ibu Megawati yang dimana taat konstitusi. Saya mengapresiasikan dan saya juga menyukai sosok-sosok seperti Megawati dan tegak lurus dalam aturan-aturan konstitusi atau MK. Nah, menurut saya penyampaian dari Ali Prahman ini mengenai Gibran tentunya sangat menarik agar kita mengetahui karakter Gibran. Nah, sebenarnya kita tidak ikut campur soal pribadi keluarga Pak Joko Widodo seperti yang disampaikan Ali Prahman. Tetapi inilah dunia politik yang semakin memanas agar kita lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jadi teman-teman, kita harus melihat dulu, kita harus kontroversi dulu, dan tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi kita lihat situasi yang dimana Gibran yang sombong dan arogan. Banyak pengamat politik di negara ini yang mengkritik soal Gibran yang songong dan sombong.
Isu peran Ibu Iriana Jokowi di balik pencalonan Gibran mencuat. Isu tersebut pun kini dibantah dan dianggap sekadar gosip oleh Gibran. Tidak mungkin hanya gosip, melainkan inilah fakta. Mana ada seorang ibu yang tidak ikut campur anaknya dalam kontestasi untuk memenangkan. Tentunya seorang ibu, keputusan apapun anaknya pasti didukung. Dan ini adalah peran Ibu Iriana. Banyak juga yang semakin terbongkar. Bahkan Rudi atau mantan wali kota Solo juga sudah buka suara bahwa pencalonan Gibran adalah pendorongan Ibu Iriana. Isu tersebut berawal dari gestur Iriana saat ditanya oleh wartawan pada 26 Oktober 2023 lalu terkait Gibran diusulkan sebagai capres. Iriana sebetulnya saat itu tidak memberikan sepakat kata pun, tetapi memberikan jempol. Namun demikian saat itu Iriana mengacukan jempol saat awak bertanya terkait restunya sebagai orang tua. Memang video ini sudah lama, tetapi ini akan menjadi acuan karena rekam digital tidak akan hilang. Karena ini adalah salah satu harusnya kita bahas apakah benar. Dan Gibran membantah. Gibran pun memberikan respon ketika isu tersebut kembali ramai di belakangan ini. Dia menepis soal manuver Iriana menemui kalangan pengusaha dalam upaya mendorong dirinya maju Pilpres di tahun 2024. Kata siapa? Kata Gibran di Taman Isman, Jakarta Minggu 19 November. Gibran menjawab pertanyaan wartawan soal cawe-cawe Iriana mendorong dirinya maju Pilpres di tahun 2024. Gibran pun merespon soal informasi ibunya yang bertemu dengan organisasi relawan Jokowi, bahkan dengan para penguasa ataupun penguasa untuk mendapatkan dukungan. Gibran mengatakan hal tersebut tidak benar. Enggak benar, tanya aja ke relawan, enggak ketemu. Nah, mana mungkin? Ya tentunya, apalagi sekarang dari awal saja sudah bermasalah teman-teman di MK, makanya mahasiswa juga menolak politik dinasti yang saat ini. Ya menurut saya memang situasi yang saat ini sangat memanas dan media sosial juga sudah semakin heboh melihat keluarga Pak Jokowi. Tetapi kita harus mengakui kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun di negara kita sudah sangat terbukti dan sangat kita nikmati juga. Tetapi untuk saat ini memang banyak para tokoh politik yang kecewa, yang mendukung Pak Jokowi yang selama ini berjuang mati-matian untuk memenangkan Pak Jokowi, tetapi malah membela Pak Prabowo. Nah, tentunya itu akan menjadi salah satu acuan. Nah, jadi ya tentunya pro dan kontra itu wajar, tetapi ya mau gimana lagi, ini situasi politik, tetapi kita harus lebih memahami. Menurut saya Ganjar dan Mahfud lah yang menjadi sosok pemimpin yang mengganti Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Karena Ganjar adalah orang yang tegak lurus dan taat konstitusi, dan leadership juga sangat bagus, dan integritas yang baik dan dekat kepada masyarakat. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.